Baik, kemudian nih dok, ada lagi selain dari 7 vaksin tadi, ada nanti namanya vaksin merah putih Bio Farm ya dok ya. Merah putih. Yang sepertinya sedang direncanakan dan kemudian akan dikeluarkan secara resmi itu di tahun 2022. Itu menurut dokter vaksin tersebut? Bagaimana vaksin nih merah dok? putih ya? Kan ada dua Merah nih. putih kan? Ada dua yang digagas nih, vaksin merah putih sama vaksin Nusantara. Nah, yang Nusantara mungkin yang sekarang ya dok ya? Vaksin merah putih itu sudah dikerjakan oleh LIPI kalau nggak salah ingat saya ya. LIPI, dan itu sudah mau memasuki fase uji klinis ya. Itu adalah dasar atau base daripada teknologi vaksin ini adalah dengan menggunakan protein ya, protein rekombinan. Gitu. Praktis lebih aman ya. Praktis merah putih itu praktis lebih aman karena dasar dari vaksin itu kan ada beberapa macam ya. Ada yang menggunakan base-nya menggunakan virus yang dilemahkan ya. Ada yang menggunakan virus yang dimatikan, Sinovac. Sinovac itu ya dok ya. Virus yang dimatikan. Ada yang menggunakan messenger RNA, digunakan oleh Moderna sama Pfizer, ya. Kemudian ada yang menggunakan protein rekombinan tadi itu. Ya, nah, semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya Sinovac menggunakan virus yang dimatikan, ya. Kelemahannya adalah daya efikasinya rendah, daya rangsang terhadap antibodinya rendah, makanya efikasinya 63,5 berdasarkan penelitian di Indonesia yang dikerjakan di Bandung. Kalau yang dikerjakan di Turki kan 93 kalau nggak salah ingat saya, walaupun yang dikerjakan di Brasil itu hanya 50% lebih ya. Jadi ketika efikasi vaksin itu diuji di atas 50% efikasinya, itu sudah diizinkan oleh WHO untuk menggunakan EUA tadi ya. Nah, untuk vaksin-vaksin lain yang menggunakan misalnya vaksin-vaksin messenger RNA itu butuh kelemahannya adalah dia butuh penanganan yang lebih kompleks karena dia harus disimpan pada suhu minus 80 derajat ya, walaupun Moderna misalnya ya atau Pfizer ya yang bisa minus 20 ya. Nah, keuntungannya adalah katanya bisa efikasinya lebih tinggi ya, di atas 95%, 94 ya. Jadi masing-masing ada untung ruginya ya. Nah, bagi kita adalah apa yang ada itu yang kita gunakan ya sambil jalan ya. Yang penting bahwa resiko terhadap vaksin Sinovac ya, apalagi dengan vaksin dengan dasarnya vaksin yang sudah dimatikan itu efek sampingnya rendah sekali, risikonya praktis mencapai angka 0 kali ya. Kecuali kalau alergi ya. Iya, ada alergi ya dok. Karena di dalam vaksin itu ditambahkan namanya adjuvan ya. Jadi adjuvan itu semacam mineral yang bisa memperkuat atau menambah respon dari antibodi. Jadi adjuvan namanya. Nah, itu bisa saja menimbulkan reaksi alergi terhadap penerima ya. Nah, kalau vaksin messenger RNA ya kita nggak tahu ya. Iya dok. Karena itu teknologi lebih canggih lagi ya, karena mensintesis messenger RNA virus kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan harapan tubuh membentuk seperti virus untuk diserang antibodi kita. Jadi masing-masing punya resikonya lebih besar ya dok ya. Yang kedua, resiko lainnya adalah ketika penanganannya kurang bagus ya, virusnya mati, messenger RNA-nya rusak, terdegradasi ya, artinya tidak ada gunanya. Tidak, iya, jadi sia-sia, jadi bermanfaat ya kan, apalagi di daerah-daerah tropis seperti gini kan ya. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang bisa terjadi ya. Nah, kemudian terkait dengan vaksin merah putih, karena dia menggunakan protein rekombinan ya, praktis lebih aman juga. Yang mudah-mudahan vaksin merah putih lolos uji klinis fase 3 sehingga bisa segera diedarkan juga. Baik, siap Prof. Kemudian ini Prof, menurut
dokter sendiri, Universitas Mula Warman, apa sih perannya nih dok untuk mensukseskan program vaksinasi di Samarinda atau di Kalimantan Timur? Ya tentu universitas kan tempatnya terkumpul orang-orang terpelajar, akademisi ya tentu bisa membantu mensosialisasikan ya apa manfaat terhadap vaksin ya. Kemudian khususnya kepada para anggota akademisi ya, mahasiswa, para dosen untuk bisa secara aktif menerima dan mensosialisasikan vaksin kepada siapa saja ya dijumpai ya. Baik dok, mungkin ini ada beberapa unit mereka sudah menyampaikan seperti himbauan lah dok ya untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID. Nah mungkin bisa dari dokter sendiri bisa menyampaikan ke para penyimak kita hari ini apa nih dok ya, kira-kira saran dari dokter agar usaha Unmul untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID bisa lebih ampuh. Yang paling penting barangkali ya, paling penting dari semuanya itu sambil menunggu vaksin ya, karena vaksin itu kan butuh waktu yang panjang ya, bisa sampai tahun depan kan vaksinasi itu baru bisa mencapai prosesnya ya dok 70, bayangkan 70% dari populasi kita, tepatnya 67,7 ya, kurang lebih 175 juta kalau nggak salah ya dari sasaran target kita kan ya, bayangkan. Jadi butuh waktu yang sangat panjang sekali. Nah, langkah paling sebenarnya yang sangat efektif sekali adalah dengan protokol kesehatan. Ya, perubahan perilaku itu yang paling penting. Ya, apa perubahan perilaku kita? Misalnya, contoh ringan saja ya. Misalnya, dulu kita suka ngumpul-ngumpul. Iya benar. Ngumpul-ngumpul tanpa tujuan yang jelas. Ya. Dirubahlah perilaku itu, tidak kumpul-kumpul. Ketika mau kumpul-kumpul tentu ada tujuan yang jelas. Kenapa tidak lagi kumpul-kumpul seperti di warung kopi ya, nggak ada gunanya sekarang kumpul-kumpul di warung kopi. Kenapa? Karena kumpul-kumpul itu berisiko kita tertular ya. Itulah salah satu perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku yang lain adalah ketika kita ngumpul, kita biasanya rapat-rapat. Iya, benar. Sekarang kita harus jauh-jauh ya, ngumpulnya jauh-jauh. Dulu kalau kita duduk jauh-jauh dikira musuhan. Iya benar dok, ya itu kan? nggak mau deket ya gitu ya. Nah, kan gitu, atau kita bisa tersinggung nih. Iya betul. Kok jangan-jangan saya bau nih, orang takut sama saya kan. Langsung gitu. Ngecek gitu dok ya. Nah itu adalah perubahan-perubahan perilaku yang tadinya kita harus duduk rapat. Benar. Ya kita sekarang duduknya artinya kita jauh, sudah harus sadar diri ya dok ya. Sederhana sekali sebenarnya. Kemudian dulu kita tidak pernah pakai masker. Betul. Nah, sekarang harus pakai masker. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, orang yang tidak pernah sama dengan kita, masker tidak boleh dilepas sama sekali. Benar. Ya, sedetik pun juga. Ya kecuali kalau memang setiap hari kita sama ya. Iya. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang baru yang kita nggak tahu, ya walaupun teman kita misalnya, ya tapi kita berlainan rumah, ya apalagi kalau baru pulang dari perjalanan, ya janganlah coba-coba melepas masker sedetik pun juga di hadapannya. Tidak boleh sama sekali. Nah itu perubahan-perubahan perilaku yang harus kita lakukan ya, dan tentu harapannya mudah-mudahan ada duta-duta perubahan perilaku di Unmul ini ya. Benar dong. Baik itu di tingkat mahasiswa maupun di tingkat dosen ya, dan juga di Tendik ya. Iya, tenaga kependidikan. Di tenaga pendidikan, karena saat ini yang banyak terkena kasus COVID di kita itu kan tenaga Tendik kan ya. Iya, di pelayanan ya dok ya. Di pelayanan ya banyak sekali. Kenapa? Karena perubahan-perubahan perilaku itu kita belum disiplin lakukan ya. Ketika kita dalam satu ruangan, kita masih bisa makan bareng sama ya kan, artinya membuka masker kan ini. Benar. Nah, sementara kan tidak boleh kita buka masker. Nah, itu hal-hal yang barangkali yang mesti kita lakukan, dan itu salah satu cara paling efektif untuk kita menyelesaikan pandemi ini. Jadi pembatasan itu manfaatnya hanya kecil sekali dibanding dengan penegakan disiplin protokol kesehatan. Itu jauh lebih bermanfaat ya, dan saya kira semua orang mestinya tidak merasa keberatan untuk melakukan menegakkan protokol kesehatan, karena itu kan hal sederhana saja ya. Hal sangat sederhana. Silakan berkumpul dengan jumlah terbatas, tetapi jaga jarak dan jangan lepas masker misalnya ya. Iya, dok. Berkumpul pun dengan tujuan yang jelas.
ada yang ingin dicapai. Kalau hanya tujuannya di warung kopi, ya saya kira itu harus dihilangkan karena ada risiko penularan. Saya kira artinya maksud saya gini, apakah kumpul-kumpul kita itu sebanding dengan risiko yang akan terjadi? Ya, nah, mungkin itu harus disadarkan lagi ya dok ya. Itu yang mesti saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa semuanya, ya, karena ini dalam rangka akademisi ya, sivitas akademik dalam hal ini. Benar tentu dok. Saya mengingatkan kepada adik mahasiswa bahwa ketika Anda berkumpul, mohon dipertimbangkan betul asas manfaat dan asas risikonya. Itu yang betul-betul harus dipertimbangkan. Pandemi ini tidak bisa selesai kalau tidak ada partisipasi dari kita semuanya. Ya, artinya jadi dukungan masing-masing orang. Semua orang harus mengambil bagian di dalam upaya menyelesaikan atau upaya penanggulangan dan pencegahan COVID ini. Upaya-upaya itu melalui dengan melindungi dirinya sendiri, baik untuk tertular maupun untuk menularkan ke orang lain. Kadang-kadang di mahasiswa ini yang jadi persoalan adik-adik kita, bahwa karena mereka adalah usia muda, jadi praktis lebih tahan, daya tahan tubuhnya lebih kuat. Daya tahan tubuhnya lebih kuat. Ya, cuma dia lupa bahwa dia punya potensi untuk menularkan. Nah, itu yang lebih berbahaya. Ya, jadi mahasiswanya dia sendiri secara personal tahan, tetapi orang tuanya, adik-adiknya atau kakek neneknya di rumah mempunyai potensi untuk dia tularkan, dan itu adalah orang-orang yang sangat rentan sekali. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan kepada adik-adik mahasiswa kita.